Perkenalkan, nama saya Arni Sonatumiar Borosinaga. Saya dari Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Institut Kesehatan Mitra Bunda. NIM saya adalah 6160802005. Disimak videonya. Saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalam 24 standar pelayanan kebidanan. Jadi, saya akan menjelaskan pengertian dari standar dan standar pelayanan kebidanan. Yang pertama yaitu ada pengertian standar. Standar adalah ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Dan yang kedua itu ada standar pelayanan kebidanan, yaitu pedoman yang diikuti oleh bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan. Standar pelayanan kebidanan meliputi 24 standar yang dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu 1. Standar pelayanan umum yang terdiri dari 2 standar. 2. Standar pelayanan antenatal yang terdiri dari 6 standar. 3. Standar pelayanan persalinan yang terdiri dari 4 standar. 4. Ada standar pelayanan nifas yang terdiri dari 3 standar. Dan yang kelima itu ada standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal yang terdiri dari 9 standar. A. Standar pelayanan umum. Standar 1. Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Standar 2. Pencatatan dan pelaporan. Di dalam standar yang pertama ini ada standar 1. Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum. Standar 2. Pencatatan dan pelaporan. Bidan melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan yang dilakukannya, yaitu registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil atau bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. B. Standar pelayanan antenatal yang terdiri dari 6 standar. Standar pertama ada identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berlaku untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur. Dan yang kedua itu ada standar pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Bidan hendaknya paling sedikit memberikan 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung secara normal. Standar ketiga yaitu palpasi abdominal. Bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan bila umur kehamilan bertambah, dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi bagian terendah, masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan dan merujuk tepat waktu. Standar yang keempat, pengelolaan anemia pada kehamilan. Bidan melakukan tindakan pencegahan anemia, penemuan, penanganan dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan. Standar kelima yaitu pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Bidan menemukan secara dini setiap kenalkan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda gejala preeklamsi lainnya.
serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Standar yang keenam yaitu persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat pada ibu hamil, suami, atau keluarga pada trimester 3, memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman. Suasana menyenangkan akan direncanakan dengan baik. C. Standar pelayanan persalinan. Ada 4 standar. Standar pertama yaitu asuhan persalinan kala 1. Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan berlangsung. Standar kedua yaitu persalinan kala 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman. Standar yang kedua yaitu persalinan kala 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu serta memperhatikan tradisi setempat. Di samping itu, ibu diizinkan untuk memilih siapa yang akan mendampinginya saat persalinan. Standar yang ketiga yaitu penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Secara aktif, bidan melakukan penata laksanaan aktif persalinan kala 3 untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian pendarahan pasca persalinan kala 3. Standar yang keempat yaitu penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum. D. Standar pelayanan nifas. Ada 3 standar. Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan, mencegah asfiksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermi. Standar yang kedua yaitu penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan. Standar yang ketiga yaitu pelayanan bagi ibu dan bayi selama masa nifas. Bidan melakukan pelayanan selama masa nifas di puskesmas dan rumah sakit atau melakukan kunjungan ke rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses penata laksanaan dan rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas. E. Standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal yang terdiri dari 9 standar, yaitu standar pertama yaitu penanganan pendarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Bidan mengenali secara tepat tanda gejala pendarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Standar yang kedua, penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat dan gejala eklamsia mengancam, serta merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama. Standar yang ketiga, penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Bidan mengenali secara tepat tanda gejala partus lama atau macet, serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk untuk persalinan yang aman. Standar yang keempat yaitu
persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukan menggunakan ekstraksi vakum, melakukan secara benar dan memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanan bagi ibu dan janinnya. Standar yang kelima yaitu penanganan kegawat daruratan resensio plasenta. Bidan mampu mengenali resensio plasenta dan berikan pertolongan pertama termasuk plasenta manual dan penanganan pendarahan sesuai dengan kebutuhan. Standar yang keenam yaitu penanganan pendarahan postpartum primer. Bidan mampu mengenali pendarahan yang berlebihan selama 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan pendarahan. Standar yang ketujuh yaitu penanganan pendarahan postpartum sekunder. Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini gejala pendarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu dan merujuknya. Standar yang kedelapan yaitu penanganan sepsis puerperalis. Bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, melakukan perawatan dengan segera merujuknya. Standar yang kesembilan yaitu penanganan asfiksia neonatrum. Bidan mengenali secara tepat bayi baru lahir dengan asfiksia serta melakukan tindakan secepatnya memulai resultasi mengusahakan bantuan medis merujuk bayi baru lahir dengan tepat dan memberi perawatan lanjutan yang tepat. Sekian dari hasil penjelasan video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.